Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bertemu lagi dalam mata kuliah Fikih Muamalah. Sebelum perkuliahan kita mulai, kami mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk selalu menjaga keimanan sehingga hikmahnya kita bisa merasakan keamanan. Allahumma amin. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika akad fikih muamalah kontemporer. Ya. Mengapa kita sebut dengan dinamika akad? Karena akad-akad dalam fikih muamalah, apalagi yang kontemporer, harus bergerak dinamis, harus terus melakukan adaptasi, penyesuaian terhadap dinamika peradaban manusia yang tidak pernah berhenti. Sebagai salah satu contoh, kalau dulu kita akan memerlukan uang cash, ya, uang tunai, maka kita bisa ke bank di mana kita menyimpan uang. Misalnya uang yang kita butuhkan adalah untuk membayar rekening tagihan listrik, ya. Kita ngantri di bank, ngantri di depan loket, perlu waktu. Kemudian setelah uang cair pun kita juga harus pergi ke kantor PLN misalnya untuk membayar tagihan listrik. Itu pada zaman dulu ketika saya masih kuliah S1 atau S2 seperti saudara sekarang. Tetapi kemudian dengan dinamika teknologi yang ada, antrian di bank seperti ini yang tentu menguras waktu, menguras tenaga, itu mulai berkurang dikarenakan adanya teknologi ATM. Ya. Meskipun terkadang ada antrian di depan ATM, tetapi tidak sepanjang dan selama kalau kita mengantri di loket bank. Ya. Nah, melalui ATM pun kemudian dengan perkembangannya sekarang orang juga langsung bisa membayar tagihan listrik, tagihan telepon dan seterusnya. Nah, dinamika manusia terus bergerak, terus berkembang untuk mencari efisiensi waktu, efisiensi tenaga dan seterusnya. Maka untuk sekarang ini kita tidak perlu keluar rumah, cukup dengan mengoperasikan handphone yang kita miliki. Segala hal, banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak transaksi yang bisa kita eksekusi melalui handphone yang kita miliki. Ya. Mungkin yang belum bisa kita lakukan adalah membeli nasi megono bungkusan seharga 2.000 yang belum bisa kita eksekusi, belum bisa kita bayar menggunakan smartphone, ya, menggunakan telepon pintar yang kita miliki. Baik, jadi ini adalah dinamika perkembangan manusia. Dan fikih muamalah, ya, fikih muamalah kontemporer harus mampu, ya, untuk bisa memberikan kepastian hukum agar umat Islam merasa tenang, merasa nyaman bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan terkait dengan praktek-praktek seperti ini adalah tidak bertentangan atau sesuai dengan ajaran Islam, khususnya dalam fikih muamalah. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi kita yang mempelajari ekonomi Islam. Dari sisi hukumnya harus kita kuasai bagaimana hukum terhadap suatu praktek muamalah kontemporer, ya, muamalah maliyah, muamalah iktisodiyah, muasyirah atau kontemporer yang harus bisa kita berikan kepastian hukumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian akad-akad dalam fikih muamalah itu juga bergerak dinamis mengikuti perkembangan manusia, perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Nah, apakah itu artinya fikih muamalah yang harus mengikuti atau didikte oleh perkembangan zaman? Ya, tentu jawabannya tidak. Kita berangkat dari bahwa al-Islamu sholihun likulli zamanin wa makanin. Islam itu soleh, soleh itu berarti baik, bagus, likulli zamanin wa makanin, pada setiap waktu, di setiap tempat. Oleh karenanya
Islam harus mampu memberikan jawaban, memberikan kepastian kepada umat Islam terkait dengan semakin berkembangnya pola kehidupan yang dialami oleh manusia. Ya. Baik, sebelum masuk ke materi akan saya kutipkan dulu satu nukilan dari Angelo M. Venardos dalam bukunya Islamic Banking and Finance in Southeast Asia. Ini bukunya sudah agak lama ya, tetapi ada satu hal yang menarik yang bisa kita kutip dari sini. Ya, ini proses ya, untuk memastikan hukum. Sebagaimana halnya kemunculan beberapa madhab ya, dalam Islam, yang dimaksud tentu salah satunya adalah madhab fikih ya, 4 madhab fikih. Nah, salah satu di antara sekian problem mendasar yang dihadapi oleh Rasulullah, ya, terlebih khususnya para pengikut atau para sahabat setelah Islam itu berkembang di area yang lebih luas. Jadi setelah Islam itu mendunia, begitulah ya kira-kira, maka dibutuhkan ya, salah satu hal yang dibutuhkan adalah metode untuk menyusun, untuk memastikan bagaimana hubungan antara ajaran-ajaran Islam dengan local circumstances and tradition. Jadi keadaan atau kondisi lokal dan tradisi lokal. Jadi bagaimana untuk mencari keterkaitan, mencari hubungan agar apa yang ada dalam prinsip-prinsip Al-Quran itu bisa bisa masuk dengan apa yang terjadi di suatu daerah, di masing-masing negara, di masing-masing provinsi, yang itu tradisi atau budayanya serta kondisinya memang yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Jadi bagaimana kemudian Al-Quran ini bisa mix ya, bisa nyambung dengan kondisi lokal. Nah, termasuk sekarang ini apa yang terjadi di Indonesia, di Malaysia, Singapura ya, meskipun di Asia Tenggara kondisinya berbeda, atmosfernya berbeda, tradisinya juga tidak sama, apalagi kalau kemudian berbeda benua. Nah, maka diperlukan satu, the method to define the relationship between the provisions of the Quran and local circumstances and traditions. Kemudian saya kutip lagi dari Vogel and Hayes ya, ini buku yang sangat populer di kalangan para ekonom Muslim. Contemporary fikih has shown much capacity for development already. Jadi fikih kontemporer sekarang ini termasuk fikih muamalah telah menunjukkan kapasitasnya untuk bisa berkembang. Jadi tidak jumut, ya, tidak stagnan di satu titik, ya, tetapi sudah mampu menunjukkan bahwa fikih, termasuk fikih muamalah itu mampu develop, berkembang, ya, untuk menjadikan ya, atau membolehkan keuangan dan perbankan Islam modern itu tampil, muncul dalam bentuknya yang kekinian, dalam bentuknya yang sekarang. Artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Jadi fikih muamalah sekarang ini, menurut Vogel dan Hayes itu sudah on the right track ya, di jalur yang sudah benar untuk bisa menghadirkan sebuah lembaga keuangan dan perbankan Islam modern sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan kekinian. Nah, hanya saja memang yang perlu digarisbawahi adalah Islamic law, hukum Islam itu memiliki banyak sumber. Ya. Jadi sumber dayanya itu banyak sekali yang dimiliki oleh hukum Islam termasuk fikih muamalah. Tetapi ya, masih banyak yang belum dimanfaatkan, yang belum diambil, belum diculik. Ya. Jadi masih banyak hal yang bisa dikembangkan dari many resources tadi itu. Untuk apa? Untuk development, untuk flexibility and development. Agar fikih muamalah itu fleksibel, lentur, lunak, tidak kaku, ya, tidak stagnan, dan bisa berkembang. Jadi outsider ya kalau boleh kita bilang ya, dalam kapasitasnya sebagai akademisi, dia mengatakan fikih muamalah itu salah satu dari disiplin studi Islam yang mempunyai sumber daya
ya, yang sangat kaya, agar bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa memberikan jaminan hukum, memberikan kenyamanan, ketenangan bagi orang-orang yang betul-betul memperhatikan prinsip-prinsip syariah atau syariah compliance, ya. Apalagi selama ini kita juga sudah mengenal dalam salah satu kaidah fikih, al aslu fil muamalat al ibahah illa ayadullah dalilun ala tahrimiha, bahwasanya hukum asal pada dasarnya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan muamalat itu adalah ibahah, boleh, mau ngapain aja boleh, mau bikin akad apapun boleh, bikin syarat apapun silahkan, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan atas keharaman sesuatu yang tadi kita transaksikan. Ya, misalnya apa? Transaksi yang ada maisirnya atau untung-untungan, ya, gamblingnya, ada horornya atau uncertainty-nya, kemudian batil yang unlawful, tidak memenuhi syarat rukunnya, ya. Kemudian juga tentu yang mengandung riba, ya, atau usuri. Ya, ini biasanya disingkat dengan magabir, maisir, horor, batil, dan riba. Jangan maghrib, ya. Kalau dulu maghrib, maisir, horor, riba, dan batil. Masuk kita anti maghrib kan nggak mungkin, ya. Anti magabir atau magadir. Jadi dalam hal muamalah ini kita fleksibel, bisa ngapain aja, kecuali kalau syarton yuhallilu haraman atau syarton yuharrimu halalan. Ya, kalau kita bikin syarat-syarat suatu transaksi yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh nas-nas yang lebih sahih, yang lebih kuat, ya. Nah, oleh karenanya kemudian dalam perkembangannya sekarang ini, rekan-rekan mahasiswa, banyak hal sudah dilakukan para akademi muslim, para alim ulama, para fuqaha, para akademisi muslim, agar fikih muamalah ini lentur, fleksibel, dan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan dinamika perkembangan peradaban manusia. Salah satunya apa? Ini yang pertama. Yang pertama adalah dengan menyusun al-uqud al-murakkabah, atau dalam bahasa asingnya, bahasa Inggrisnya, ya, Arab juga asing, ya, hybrid kontrak. Nah, al-uqud itu berasal dari kata aqdun, akad, ya, jamannya adalah al-uqud. Jadi akad-akad. Jadi tidak hanya satu, tetapi dua atau lebih akad, ya. Nah, akad-akad ini kemudian diapain? Murakkabah, rakkabah, yurakkibu, ya. Murakkab itu berarti yang tersusun, disusun. Jadi akadnya ada satu, mungkin ada dua, mungkin ada tiga, disusun menjadi satu akad. Jadi satu satu akad itu sebetulnya terdiri dari beberapa akad. Mengapa ini dilakukan? Agar fikih muamalah itu fleksibel, mampu menjawab kebutuhan zaman, mampu memberikan ketenangan kepada masyarakat muslim, dan seterusnya. Itu al-uqud al-murakkabah atau hybrid kontrak. Hybrid itu kan gabungan dari beberapa unsur, ya. Kalau saudara nanti punya mobil hybrid, itu berarti mobilnya bahan bakarnya ada dua jenis. Yang satu adalah Pertamax misalnya, kemudian yang satu adalah tenaga listrik. Berarti energinya dari dua jenis energi yang berbeda. Yang satu fuel, bahan bakar, ya, yang satu adalah tenaga listrik, maka disebut dengan ini hybrid, mobil hybrid. Jadi hybrid, kalau dulu kan kita kenalnya jagung hibrida, ya. Jagung hibrida itu merupakan gabungan dari beberapa jenis benih yang kemudian, tidak tahu lah, ilmu pertanian itu kemudian menghasilkan sebuah jagung dengan kualitas yang lebih baik. Nah, itu satu hal, ya, yang dilakukan oleh para akademisi muslim agar fikih ini dinamis. Kemudian yang kedua, kita mengenal ada akad-akad tijari, ya, tijari. Tijari itu dari tijarah. Tijarah itu perdagangan. Orang kalau dagang pasti carinya apa? Keuntungan, cari duit. Jadi akad tijarah, ya. Nah, kemudian yang ini adalah akad tabaruk. Akad tabaruk itu akad yang dalam bahasa mudahnya
bukan untuk mencari keuntungan. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lebih simpel, tijari itu komersil. Memang cari keuntungan itu tidak salah, itu fitrah. Gimana kita bisa hidup? Ya salah satu caranya adalah cari uang. Nah, uang diperoleh ketika kita melakukan transaksi ekonomi, jual beli misalnya, itu komersil, cari keuntungan. Nah, tapi ada juga akad tabarruk, ini nirlaba. Nir tidak laba keuntungan, berarti yang sebetulnya akad-akad ini orientasinya bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk dikomersilkan, ya. Nah, akad tijari dan tabarruk yang sebetulnya berada di dua sisi yang berbeda. Kemudian ini diijtihadi oleh para para akademisi Muslim, kemudian dimixkan. Termasuk di Al-Uqud Al-Muraqqabah tadi itu, mereka saling melengkapi. Yang satu melengkapi yang lain, kemudian menjadi sebuah produk. Jadi sebuah produk terdiri dari dua atau lebih akad. Akadnya itu bisa akad tijari semua, bisa juga gabungan dari yang tijari dengan yang tabarruk. Ya, contoh dari yang tijari kan misalnya ini musyarakah, kanan pak kiri ya, kanan ya. Musyarakah, kemudian murabahah, mudharabah, ijarah, dan seterusnya. Ya. Tidak ada musyawarah ya. Nah, kemudian kalau yang nirlaba seperti rohan, pegadaian, kafalah, wadiah, titipan itu, kemudian wakalah. Ini adalah akad-akad yang pada dasarnya, by nature-nya itu adalah akad nirlaba. Ya. Nah, itu rekan-rekan mahasiswa, bagian pertama dari materi kita pada hari ini. Nanti video akan kita lanjutkan dengan bagian yang kedua. Akan kita berikan contoh apa saja produk-produk dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, yang sudah menggunakan contoh dari Al-Uqud Al-Muraqqabah maupun gabungan perpaduan antara akad yang tijari dengan yang tabarruk. Kita lanjutkan di video bagian yang kedua.